Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Putri Mustika Ningrum dengan NIM 2403211001039 dari kelas A. Di sini saya akan menganalisis jurnal tentang korespondensi dengan memakai jurnal dengan judul Pemetaan Fasilitas Tenaga Kesehatan berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Jadi langsung saja ke latar belakangnya. Di sini latar belakangnya analisis untuk mengetahui distribusi tenaga kesehatan di Papua yang belum merata. Kemudian dari pengaruh pada kualitas layanan dan kesehatan. Kemudian mencari hubungan atau kecenderungan antar kategori bayi yang baris itu tenaga kesehatan dan juga kategori kolom itu klasternya. Kemudian pembahasan singkat jurnalnya. Jurnal ini membahas pemetaan fasilitas tenaga kesehatan di Provinsi Papua ya. Di sini menggunakan analisis korespondensi untuk mengelompokkan kabupaten atau kota serta melihat kecenderungan jenis tenaga kesehatan pada 3 klaster, yaitu 3 klaster A, B, dan C. Ini kurang 1 ya, harusnya ada C atau D, ini sebenarnya 4, jadi salah ketik. Kemudian dari tujuannya sendiri yaitu untuk mengelompokkan kabupaten atau kota berdasarkan rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Kemudian untuk tahu kecenderungan jenis tenaga kesehatan pada tiap kelompok kelas. Lanjut, di sini ada metodenya dan data, yaitu menggunakan ada metode variabelnya tuh ini. Mohon maaf, ini jenis TK-nya hanya angka karena tidak bisa di SPSS. Kemudian ini dari kelas A, kelas B, kelas C, dan ini harusnya kelas D tapi ada kesalahan redaksi, jadi ini kelas 4. Di sini bisa dilihat ya. Jadi jenis TK1 yaitu 49,7% ada di kelas C, yang paling dominan di klaster C. Nah ini di kelompok 1 dengan jenis TK-nya atau tenaga kesehatan di 1. Cara bacanya yang kedua yaitu yang ini rata ya, yang paling 2 ini. Jadi jenis TK2 dengan kelas A, B, C sampai yang 4 ini sama 20%. Baik, kemudian ini koresponden table. Di sini nampak di jenis TK3 memiliki jumlah paling besar di kelas A yaitu 1487 dan kelas B 2193 dan kelas C itu 3008 ya. Langsung saja ke tabel summary. Di situ ada dimensionnya. Nah, itu nampak ya, di dimensi 1 itu nilai inersianya itu 0,035 yang menjelaskan 56,5% informasi. Di dimensi 2 yaitu 0,020 menjelaskan 32,3% informasi. Kemudian dimensi 3 dengan nilai inersia 0,07 yaitu menjelaskan 11,2 informasi. Kemudian jika dimensi 1 dan dimensi 2 digabung totalnya 88,8%, artinya itu layak ya, ini sudah cukup kuat untuk dipakai, diteruskan gitu untuk interpretasi. C-square-nya ini 58,399 dengan sig 0,00%. Nah, artinya hubungan antara jenis tenaga kesehatan dan klaster sangat signifikan, ada keterkaitan nyata. Kemudian pada overview row points, di sini ada jenis TK yaitu kategori dari jenis tenaga kesehatan itu 1 sampai 13 ya. Nah, itu ada score dimension juga, di bawahnya contribution itu ada tabel dimensi 1, dimensi 2. Nah, itu dimensi 1 dan dimensi 2.
yaitu inersianya. Kayak ini untuk dimensi 1 dan 2 itu mewakili dari sumbu X dan juga Y ya. Inersia itu untuk seberapa besar peran jenis tenaga kesehatan dalam menjalankan variasi data tersebut. Kemudian dari tabel kontribusi menunjukkan seberapa penting jenis TK itu dalam membentuk dimensi 1 dan dimensi 2. Baik, kemudian lanjut pada grafik. Di sini ada grafik dari SPSS dan juga ini grafik dari jurnalnya ya. Di sini di grafik saya yang buat SPSS, lingkaran biru ini jenis tenaga kesehatan, singkat TK 1 sampai 13 ini. Kemudian lingkaran merah itu sebagai klaster atau kelompoknya. Kelompok dari klaster A, B, C sampai tadi ada yang tulisannya simbolnya 4. Nah, kemudian titiknya ini berdekatan, artinya ada hubungan kuat atau kecenderungan kuat. Kemudian ada ya titik yang jauh itu titik 12, berarti artinya tuh hubungannya lemah atau berbeda. Kemudian di sini ada kelas A, di mana dekat dengan TK 13 dan TK 6, artinya klaster A cenderung didominasi tenaga kesehatan jenis 13 dan juga 6. Nah, kemudian di kelas B itu dekat dengan TK 9 dan juga TK 11, di mana klaster B lebih banyak terkait tenaga kesehatan jenis tersebut. Kemudian ini ada kelas C juga ya, dikelilingi banyak jenis, antara ini ada 1, 3, 4, 7, 8, 10, artinya tuh klaster C relatif campuran atau yang paling seimbang karena dikelilingi oleh semua jenis pekerjaan dari ketenaga kerjaan tersebut, ketenaga kesehatan tersebut. Kemudian dibandingkan dengan dari grafik ini tidak ada garisnya ya, dari sumbu 0 ke 0, dimensi 1 maupun dimensi kedua. Nah, ini sama namun kayak gerombolannya itu berbeda gitu dari grafik ini. Juga saya tuh kesulitan untuk mengubah dari values-nya itu ke kayak kesehatan, kayak 1 kesehatan, 2 apa gitu, karena di SPSS-nya itu terbatas di 11 gitu, jadi melebihi itu tidak bisa. Sementara dari variabel tenaga kesehatan saya itu ada sebanyak 13. Baik, kemudian kita sampai pada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ya. Kelebihannya itu terdapat data mentah dari jenis tenaga kerja dan kelasnya itu A sampai D itu jelas ya. Juga ada keterangan kayak jenis-jenisnya, kelas A itu apa, B itu apa gitu. Terus langsung menampilkan nama tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, gizi, farmasi, terus kayak lebih komunikatif untuk pembaca. Kemudian di sini ada kekurangan, di mana kekurangannya ini titik-titik tampak lebih rapat sehingga perbedaan ekstrim seperti yang terlihat pada hasil grafik SPSS tadi ya, kayak kurang tergambarkan gitu, sama jurnalnya juga titik-titiknya terlalu merapat gitu. Terus tidak ada garis X dan Y pada kayak di sumbunya seperti itu. Baik, pada kesimpulannya itu persamaannya hasil analisis antara hasil SPSS dan juga di jurnal itu sebenarnya sama-sama signifikan. Keduanya konsisten, memang ada keterkaitan jelas gitu, atau hubungan antara tenaga kesehatan dan juga dengan kelasnya. Kemudian dari kendalanya sendiri, titik pada peta kayak nggak bisa tadi sama seperti yang jurnal, karena penamaannya juga tidak bisa sama karena values setiap kategori tenaga kerja tadi nggak bisa dikasih di SPSS, kayak dibatasi gitu values, kayak nama 1 itu untuk A1, A2 itu nggak bisa karena dibatasi hanya 11 saja untuk valuesnya. Mungkin sekian, terima kasih.